الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Dan semoga kita selalu termasuk golongan yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita kelak. Allahumma amin. Dan juga tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa beribadah kepada Allah. Kita masih bisa mengingatnya. Kita pun masih bisa memujinya. Dan pujian semuanya hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Maka sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa. Karena sungguh sejatinya segala pujian hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Pada kesempatan yang mulia ini, ahibati fillah jamaah Jumat rahimakumullah, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir, mengingatnya, dan melaksanakan segala perintah-perintahnya. Juga takwa dalam arti senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita biidnillahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita di hari-hari kemarin, di mana kita dihadapkan kepada pandemi COVID-19. Walaupun sebagian kasus sampai hari ini belum juga selesai. Sudah banyak orang yang meninggal dunia, dan tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita mungkin.
atau bahkan keluarga kita, tiba-tiba mereka meninggal dunia. Dan siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Kematian merupakan gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fiikum. Di surah Al-Baqarah ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Kata Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalian ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal kalian tadinya semuanya mati. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Yang kemudian Allah mematikan kalian dan Allah akan menghidupkan kalian kembali di akhirat. Dan semua kalian hanya akan dikembalikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dijelaskan bahwa ayat ini menerangkan akan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka sungguh aneh jika ada orang yang ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sementara manusia awalnya tidak ada. Yang kemudian Allah menjadikannya ada di muka bumi ini, di dunia ini. Dan ayat ini juga jamaah rahimakumullah menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati. Orang soleh akan mati, orang jahat pun akan mati. Orang kaya akan mati, orang miskin pun akan mati. Kita semua akan mati. Dan kita semua pasti akan dibangkitkan, pasti akan dihidupkan kembali di akhirat kelak setelah kita mengalami kematian di dunia. Kaum muslimin jamaah Jumat, hayyakumullah jami'an wa barakallahu fiikum. Lantas apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya untuk menjawab pertanyaan ini banyak sekali hal, banyak sekali perkara. Akan tetapi setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas di kesempatan yang berharga ini biidznillah ta'ala. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat pertama dan kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir." Maha suci Allah Tabaraka wa taala yang pada tangannya segala kerajaan. Semua kekuasaan dan kerajaan ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang maha mampu dan maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah hendak memberikan ujian kepada kalian. Menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling benar amalannya, yang paling baik amalannya. Dan dialah Allah yang maha pengampun, lagi maha bijaksana, maha mulia. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya kata para ulama adalah amalan tersebut dilakukan dengan istiqamah. Itulah salah satu indikasi amalan tersebut merupakan amalan terbaik. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qallah." Sesungguhnya amalan yang terbaik adalah yang terus-menerus dikerjakan, istiqomah, rutin
berkesinambungan, walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Dalam satu riwayat Nabi menyebutkan, ahabbul a'mali ilallah mastamarra wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah yang terus-menerus dikerjakan, istiqamah, walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, beramal sebaik mungkin juga bermakna bahwa amalan tersebut dilakukan dengan keikhlasan dan juga dengan ittiba. Di satu sisi betul-betul ikhlas hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala, hanya mengharapkan penilaian dan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Di sisi lain betul-betul ittiba, dia berusaha untuk mengikuti segala ajaran, segala contohan dan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka amalan yang terbaik itu adalah amalan yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan, semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Azza wa Jalla ataupun kepada sesama manusia, kepada makhluk-makhluk Allah. Dalam setiap amal yang kita patrikan di dalam diri kita, bahwa bisa jadi amal tersebut adalah amalan terakhir kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyiapkan amal yang pahalanya terus tumbuh dan terus mengalir. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah memperbanyak amal jariyah, amal yang pahalanya jariyah, terus tumbuh dan terus mengalir. Seperti ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu syar'i yang kita sebarkan kepada umat. Kita mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang saleh, menjadi generasi yang memperbaiki keadaan umat manusia, generasi yang mampu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika seorang manusia mati, maka terputuslah semua pahala amalan-amalannya, kecuali di antaranya dari 3 perkara. Min sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lah. Yang tidak terputus pahalanya, yaitu dari amalan sedekah jariyah, yakni wakaf, harta benda yang diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu syar'i, ilmu agama Islam yang benar, yang diambil manfaatnya oleh orang banyak. Dan anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Maka perkara-perkara tersebut menghasilkan pahala yang terus tumbuh dan terus mengalir. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar kita diberi husnul khatimah. Di antara tanda yang paling utama untuk husnul khatimah, kata para ulama, adalah apabila seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa saja seorang hamba yang akhir ucapannya, akhir kalimat yang dia lantunkan adalah kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Pasti dia akan dimasukkan ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan indikator lainnya dari seorang hamba yang husnul khatimah ialah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik, amal-amal saleh di akhir hidupnya. Sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad rahimahumullahu taala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya,
Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malah. Kata Rasulullah, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, pasti Allah akan membuatnya beramal. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala membuatnya beramal?" yakni membuat hamba tersebut beramal. Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada hambanya tersebut untuk bisa melaksanakan amal saleh sebelum dia mati, sebelum dicabut nyawanya. Ahibati fillah rahimani rahimakumullah. Selain berusaha dengan segenap amal saleh untuk mencapai husnul khatimah, tentunya kita pun harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus, doa yang ikhlas, doa yang kuat. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita dijadikan hamba-hamba yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Dan semoga kita mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, di atas tauhid, di atas iman dan Islam. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, wahai Rabb kami, hanya dalam kuasamu segala apa yang terjadi pada hambamu ini. Tiada daya dan upaya selain keagunganmu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipanmu menjadikan hambamu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Ya Allah, tuntunlah setiap langkah kami di jalanmu. Ya Allah, curahkanlah segala rahmat dan karuniamu kepada keluarga dan juga anak-anak kami. Ya Allah, wahai Rabb kami, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkanmu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha melihat, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami dahulu. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam di masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni kami ya Allah jika selama ini kami telah mendolimi mereka. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi kepada orang tua kami. Allahumma ya Allah, lindungilah kami semua dari mati su'ul khatimah. Lindungilah kami semua dari siksa kuburmu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu.
dalam keistiqomahan menjalankan kewajiban-kewajiban dan perintah-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah di jalan-Mu, di atas tauhid dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa aqimus shalah.